Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muisa dengan NIM 08011382227099. Di sini untuk proyek mata kuliah geometri, saya akan menjelaskan dua tema. Yang pertama, kedudukan garis dan lingkaran. Dan yang kedua, kedudukan dua bola. Kedudukan garis dan lingkaran berdasarkan nilai diskriminan D dari sebuah persamaan diperoleh tiga kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, apabila D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua harga yang berbeda. Dengan demikian, garis G memotong lingkaran LO, lingkaran pada dua titik yang berbeda. Yang kedua, apabila D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua harga yang sama. Dengan demikian, garis G menyinggung lingkaran. Dan yang ketiga, apabila D lebih kecil dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki dua harga X yang real. Dengan demikian, garis G di luar lingkaran. Untuk contoh, tentukan persamaan garis Y sama dengan 4X ditambah 1 terhadap lingkaran. Terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X ditambah 6Y plus 4 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, kita masukkan nilai Y ke lingkaran menjadi X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 1 pangkat 2 dikurang 4X tambah 6 dikali 4X plus 1. Kemudian ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita operasikan yang ada di dalam kurung dulu, yaitu 4X plus 1 pangkat 2 menjadi 6X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 1. Kemudian dioperasikan yang 6 dikali 4X tambah 1 menjadi 24X ditambah 6. Nah, kemudian disatukan menjadi X pangkat 2 ditambah 16, X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 1 dikurang 4X ditambah 24X ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan menjadi 17X pangkat 2 ditambah 28X ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh A sama dengan 17, B sama dengan 28, dan C sama dengan 11. Selanjutnya kita cari diskriminannya dengan rumus B kuadrat min 4AC. B, B adalah 28, A adalah 17 dan C adalah 11. Maka 28 kuadrat min 4 dikali 17 dikali 11. 28 kuadrat sama dengan 784 dan 4 dikali 17 dikali 11 sama dengan 748. 784 dikurang 748 sama dengan 36. Nah, karena D sama dengan 36, maka D lebih besar dari 0. Maka garis memotong lingkaran pada dua titik yang berbeda. Selanjutnya kita cari koordinat titik pusat lingkaran dengan rumus M, min setengah A dan min setengah B. Sama dengan min setengah karena A-nya 4 dan min setengah B-nya min 6. Sehingga diperoleh M 2 dan min 3. Jadi titik pusatnya 2 dan min 3. Selanjutnya kita cari jari-jari lingkaran. Rumusnya yaitu R sama dengan akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurang C. Kita masukkan nilai A dan B menjadi akar kuadrat seperempat dikali 4 kuadrat ditambah seperempat dikali min 6 kuadrat dikurang 4. Sehingga diperoleh akar 4 ditambah 9 ditambah 4 sama dengan akar 9 yaitu 3. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y sama dengan 4X ditambah 1. Jika untuk
X sama dengan 0, maka Y sama dengan 4X ditambah 1. X-nya kita masukkan 0 menjadi Y sama dengan 4 dikali 0 ditambah 1. Y sama dengan 1. Jadi Y sama dengan 1 untuk X sama dengan 0. Selanjutnya kita cari untuk Y sama dengan 0. Maka Y sama dengan 4X ditambah 1. Y kita masukkan nilai 0 menjadi 4X ditambah 1. 4X kita pindah ruaskan menjadi min 4X ditambah 1. Sehingga mendapatkan X sama dengan min seperempat. Sehingga didapat jari-jarinya 3 dan titik pusat X, nilai X-nya 2 dan Y-nya min 3. Dan titik potong sumbu Y sama dengan 4X min 1 yaitu 0,1 dan 0 min seperempat, 0. Sehingga didapat gambarnya seperti ini. Untuk yang kedua yaitu kedudukan dua bola berdasarkan jarak kedua lingkaran dan jari-jari lingkaran dari sebuah persamaan diperoleh tiga kemungkinan sebagai berikut. Apabila D lebih besar dari R1 ditambah R2, maka bola S1 terpisah dan atau tidak berpotongan dengan bola S2. Yang kedua, apabila D sama dengan R1 ditambah R2, maka bola 1 dan bola 2 bersinggungan di luar. Apabila R1 dikurang R2 lebih kecil dari D, lebih kecil dari R1 ditambah R2, maka bola S1 dan S2 berpotongan. Apabila D lebih kecil dari R1 dikurang R2, maka bola-bola yang satu berada di dalam bola yang lain. Selanjutnya, untuk contoh, periksa kedudukan dua bola S1 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 8X dikurang 4Y ditambah 2X ditambah 12 sama dengan 0, dan bola yang kedua yaitu X2 ditambah Y2 ditambah Y2 dikurang 4X min 8Y ditambah 6X ditambah 13Y. Untuk penyelesaiannya, untuk bola pertama, kita cari koordinat titik pusat bola dengan rumus M1 min setengah A, min setengah B, dan min setengah C. Sehingga didapat M1 yaitu 4, 2, dan min 1. Untuk jari-jari bola pertama, kita cari dengan rumus R1 sama dengan akar dari seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat ditambah seperempat C kuadrat dikurang D. Sehingga didapatkan hasil R1 yaitu akar 9 sama dengan 3. Kemudian untuk S2 atau bola kedua, kita cari koordinat titik pusat bola M2 min setengah A dan setengah B setengah C. Didapat 2, 4, min 3. Kemudian jari-jari bola dicari juga dengan rumus seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat ditambah seperempat C kuadrat dan dikurang D. Sehingga didapat jari-jari bola kedua yaitu 4. Kemudian kita cari jarak kedua titik pusat bola dengan rumus D sama dengan M1 dikali M2. Kita masukkan nilai M1 dan M2. Di sini ada D sama dengan akar 4 min 2 kuadrat ditambah 2 min 4 kuadrat ditambah min 1 min 3 kuadrat. D sama dengan 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan akar 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan akar 12. Sehingga R1 ditambah R2 yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7. R1
dikurang R2 sama dengan 3 dikurang 4 sama dengan min 1 mutlak, yaitu 1. Karena R1 dikurang R2 lebih kecil dari D, dan D lebih kecil dari R1 ditambah R2, maka kedua bola tersebut berpotongan. Untuk sketsa gambarnya seperti ini, dengan D sama dengan akar 12, dan M1 4, 2, dan min 1. Untuk M2, 2, 4, dan 3. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.